warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Budi Wahyudi. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya ini. Nah, berbicara tentang pajak, pajak dapat digolongkan berdasarkan berbagai hal. Salah satunya berdasarkan pemungutnya. Nah, berdasarkan tingkatan pemerintah yang memungutnya, pajak dapat digolongkan menjadi dua. Pajak pusat atau pajak pemerintah pusat dan pajak pemerintah daerah. Nah, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri atas pajak-pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi ada dua lembaga yang memungut pajak pemerintah pusat. Setiap jenis pajak pada umumnya diatur dengan undang-undang. Misal, terkait dengan pajak penghasilan, peraturan yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang kemudian telah beberapa kali diubah. Begitu juga dengan pajak-pajak yang lain. Misal pajak pertambahan nilai, pajak penjualan tas barang mewah, biaya materai, pajak bumi dan bangunan, biaya masuk, biaya keluar, dan cukai. Nah, sedikit mengenal pajak-pajak ini. Kalau pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan objeknya, sementara pajak pertambahan nilai itu adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak. Begitu juga dengan pajak penjualan atas barang mewah, ini sebenarnya juga pajak konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Kemudian untuk biaya materai ini adalah pajak atas dokumen, dan pajak bumi dan bangunan ini tentu saja objeknya adalah bumi dan bangunan. Kemudian pajak-pajak yang dipungut oleh bea dan cukai yaitu bea masuk. Ya, bea masuk ini adalah pajak yang dikenakan atas lalu lintas barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri atau dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Sementara bea keluar itu sebaliknya, pajak yang dipungut terhadap barang-barang yang keluar ke luar daerah pabean atau ke luar negeri. Sementara cukai ini adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang tertentu seperti rokok ataupun barang-barang yang mengandung alkohol. Nah, sekarang kita bicara tentang pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah tidak dapat mengenakan pajak selain yang sudah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pemerintah daerah boleh tidak memungut pajak yang sudah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Jadi kalau untuk menambah jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak boleh. Tapi kalau tidak memungut pajak yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, boleh saja, mungkin dengan alasan potensinya tidak besar di suatu daerah. Nah, pajak daerah ini terdiri dari dua, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Untuk pajak pemerintah provinsi atau pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini telah ditentukan, yaitu pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Nah, pajak kendaraan bermotor ini tentu mungkin pajak yang paling kita kenal, karena mungkin sebagian besar dari kita pernah membayar pajak kendaraan bermotor. Begitu juga dengan bea balik nama kendaraan bermotor, walaupun tidak setiap tahun kita membayarnya. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ya mungkin juga kita membayarnya, walaupun mungkin kita tidak sadar bahwa kita ketika membeli bahan bakar kendaraan bermotor itu telah dipungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian untuk pajak air permukaan, ini adalah pajak atas pemakaian air permukaan seperti sungai, danau, dan sebagainya. Kemudian pajak rokok, ini pajak atas rokok.
Nah, terdapat ketentuan bagi hasil pajak pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota. Untuk pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor, itu 30% hasil pajaknya diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor, itu 70% hasil pajaknya diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Sementara pajak rokok juga 70% hasil pajaknya diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Nah, terakhir ini pajak daerah yang merupakan pajak pemerintah kabupaten atau kota. Ada banyak jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten kota yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, kemudian biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Mungkin di antara kita sudah familiar dengan pajak-pajak tertentu, ya, misalnya pajak restoran atau pajak hotel. Tapi mungkin bagi kita ada juga yang tidak begitu mengenal pajak air tanah ataupun pajak sarang burung walet. Tapi inilah jenis pajak-pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Nah, pajak bumi dan bangunan, sektor pedesaan dan perkotaan, serta biaya perolehan hak atas tanah atau bangunan ini sebenarnya dulu merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Tapi kemudian sekitar tahun 2011 atau sampai dengan tahun 2013 itu pengelolaannya dialihkan kepada pemerintah kabupaten kota sebagai bentuk penerapan otonomi daerah dan desentralisasi. Demikian penjelasan singkat terkait penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tekan tombol like jika Anda suka dengan video ini. Jika tidak suka, boleh juga tekan tombol unlike. Tapi jangan lupa untuk subscribe ya channel ini kalau Anda merasa channel ini bermanfaat. Share video ini melalui media sosial Anda apabila menurut Anda bermanfaat untuk orang lain. Sampai bertemu kembali. Pajak kita adalah masa depan kita. Terima kasih.